Pernah nggak kamu lagi mau tidur, badan udah capek, tapi otak tiba-tiba muter ulang omongan temen atau komentar netizen tadi siang? Kamu mulai nanya ke diri sendiri, gue salah ngomong ya? Atau apa mereka nggak suka sama gue? Akhirnya, kamu malah begadang cuma buat mikirin opini orang yang mungkin pas mereka ngomong itu, mereka bahkan nggak mikir dua kali. Di tahun 2026 ini, kita makin gampang terhubung, tapi juga makin gampang terganggu. Kita dipaksa buat peduli sama semuanya, pencapaian teman di LinkedIn, sampai standar hidup yang makin gak masuk akal. Efeknya, kita capek mental. Hari ini, di Berani Berubah, kita akan bahas satu superpower yang jarang dimiliki orang. Seni bersikap bodoh amat. Karena ternyata rahasia hidup bahagia bukan soal punya segalanya, tapi soal tahu apa yang harus kamu abaikan. Kenapa sih kita susah banget buat nggak peduli? Secara alami, manusia itu makhluk sosial. Kita takut dikucilkan. Tapi di zaman sekarang, rasa takut itu dimanfaatkan oleh algoritma. Kita ngelihat orang sukses di umur 20-an, kita langsung ngerasa gagal. Kita lihat tetangga beli mobil baru, kita langsung panik. Ini yang disebut spotlight effect. Kita ngerasa semua orang lagi ngeliatin kita, nungguin kita salah atau ngehakimin hidup kita. Padahal kenyataannya, semua orang juga lagi sibuk mikirin diri mereka sendiri. Mereka nggak punya waktu buat benar-benar mikirin kamu. Jadi, buat apa kamu ngorbanin ketenanganmu demi bayangan yang sebenarnya cuma ada di kepalamu? Banyak yang salah paham. Bersikap bodoh amat bukan berarti kamu jadi orang jahat atau nggak punya empati. Itu bukan bodoh amat, itu namanya sosiopat. Bodoh amat yang sesungguhnya adalah selektif dalam memberi perhatian. Energi mental kita itu terbatas. Bayangkan, kamu punya 10 koin perhatian setiap hari. Kalau kamu habiskan 5 koin buat mikirin komentar hate di sosmed dan 3 koin buat mikirin gaya hidup orang lain, kamu cuma sisa 2 koin buat impianmu dan keluargamu. Bodoh amat artinya kamu berani bilang, gue nggak peduli, gue nggak punya energi buat mikirin hal itu, supaya kamu bisa fokus ke hal yang benar-benar berharga. Gimana caranya nerapin di kehidupan sehari-hari? Kita harus belajar bedain mana noise atau gangguan dan mana sinyal atau pesan penting. Noise atau omongan tetangga soal kapan nikah, komentar so asik di konten kamu, atau rasa iri lihat teman healing terus, ini sampah dan harus dibuang. Dan sinyal, kritik membangun dari dosen atau atasan, teguran dari orang tua yang sayang sama kamu, atau sinyal dari tubuhmu yang udah mulai capek, ini penting, maka harus disimpan. Kalau kamu nggak punya filter, hidupmu bakal jadi tempat sampah buat opini orang lain. Dan kamu tahu apa yang terjadi sama tempat sampah, dia bau, kotor, dan nggak ada yang mau tinggal di sana. Jangan biarkan pikiranmu jadi tempat sampah. Ada teknik sederhana yang selalu aku pakai, namanya teknik terus kenapa atau so what. Pas kamu mulai cemas sama omongan orang, tanya ke diri sendiri, kalau mereka nggak suka sama konten gue, terus kenapa? Paling mereka nggak nonton lagi. Kalau mereka nggak nonton lagi, terus kenapa? Gue tetap bisa belajar dan improvisasi. Apa hidup gue hancur? Nggak. Apa gue bisa makan? Bisa. Seringkali ketakutan terbesar itu nggak punya dasar yang kuat. Saat kamu berani menantang ketakutanmu, kamu bakal sadar kalau omongan orang itu gak punya kekuatan apa-apa kecuali kamu sendiri yang kasih izin. Teman, hidup ini terlalu singkat buat dijalanin berdasarkan standar orang lain. Di akhir hari, yang bakal bertanggung jawab atas kehidupanmu adalah kamu sendiri, bukan mereka di tahun 2026 ini. Jadilah orang yang berbeda. Jadilah orang yang berani tutup telinga dari kebisingan dunia agar kamu bisa dengerin suara hati kamu sendiri. Bersikap bodoh amat adalah bentuk tertinggi dari rasa sayang kepada diri sendiri. Jadi,
Apa satu hal yang kamu mau bodo amatin mulai hari ini? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman kamu yang mungkin lagi terlalu banyak pikiran. Ingat, pilihan ada di tanganmu. Mau terus tertekan atau mulai berani berubah.